Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bertemu lagi. Orang yang dapat menyebabkan Xiao Yan mengungkapkan ekspresi seperti itu secara alami adalah pemimpin sekte muda dari sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian. Xiao Yan dan dia tidak muncul di tempat yang sama, tetapi tidak terduga bahwa mereka akan bertemu di luar 10.000 pegunungan obat ini. Ada dua tetua di belakang Chen Xian. Xiao Yan tidak asing dengan kedua orang ini. Mereka adalah penjaga Chen Xian yang ditemui Xiao Yan di pameran dagang alkemis. Kedua orang tua ini juga adalah alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di Pil Realm. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia mempelajari kedua pria tua itu. Kekuatan keduanya jauh lebih besar dari Huang Yi. Kemungkinan mereka adalah bintang Dou Zong 9. Mereka akan agak merepotkan untuk ditangani. Dengan menggunakannya, dimungkinkan untuk melihat posisi Chen Xian di sekte Xuan yang mendalam. Dia bahkan dua bintang Dou Zong 9 yang menjaganya bahkan setelah memasuki Pil Realm. Jelas, sekte Xuan yang mendalam menghargainya. Sebagian alasannya mungkin karena dia adalah pemimpin sekte junior. Namun, jika dia tidak berguna, kemungkinan besar dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu bahkan dengan statusnya. Sementara Xiao Yan merenungkan statusnya, kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas. Dia perlahan mendarat di atas bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan, tak jauh dari situ. Dia sedikit terkejut. Segera, wajahnya, yang biasanya dipenuhi aura feminin, menampakkan senyuman lebat. Xiao Yan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Jari Chen Xian menekan kipas logamnya. Kipas itu mengeluarkan suara bam saat dibuka. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Mata Xiao Yan tenang saat melihat senyum sinis Chen Xian. Setelah itu, dia melirik kedua pria tua yang mengikuti dari belakang. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah ini dukungan Anda? Apakah menurutmu itu tidak cukup? Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu di tangannya dan dengan lembut tertawa. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tapi saya pikir itu sudah cukup. Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Senyuman garang melintas di wajah kedua lelaki tua di belakangnya. Mereka mengambil langkah maju dan dua aura agung menyapu. Perubahan yang tidak terduga menarik perhatian semua orang di atas bukit. Namun, tidak ada yang melangkah maju untuk mengulurkan tangan. Sebaliknya, semua orang mundur ke kejauhan, takut mereka akan ditarik masuk. Tidak jarang orang membalas dendam dalam Pil Realm. Makanya, tidak ada yang merasa terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik kedua pria tua itu dengan senyum garang. Kedua orang ini memang cukup kuat. Namun, Chen Xian agak terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya bisa menjatuhkan Xiao Yan. Bunuh dia? Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan buas saat dia memerintahkan mereka. Dimengerti. Kedua tetua segera mengakui perintah Chen Xian. Dou Qi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di sekitar merasa agak tertekan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lengannya perlahan terentang dari lengan bajunya. Nyala api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya seperti roh. Keke,
Jadi ini saudara laki-laki Chen Xian. Tepat ketika kedua belah pihak berada dalam suasana yang ditarik pedang, tawa tiba-tiba menghancurkannya. Semua orang segera melihat Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum saat melihat Song Qing. Jelas, keduanya saling kenal. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Tidak disangka aku bisa bertemu dengan saudara Song di sini." Song Qing tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping. Tampaknya ada konflik antara Chen Xian dan Xiao Yan. Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Cao Ying memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Setelah itu, dia memandang Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. "Saya punya dendam dengan orang ini." Chen Xian tidak berani meremehkan Cao Ying. Posisinya di Menara Pil adalah sesuatu yang jauh dari apa yang dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam, dapat membandingkannya. "Ceka-ceka, kenapa kamu membentuk musuh di semua tempat?" Ekspresi menggoda muncul di wajah menarik Cao Ying saat dia berjalan menuju Xiao Yan dan tertawa. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat. Xiao Yan tertawa dan menjawab dengan santai. "Apa katamu?" Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiao Yan berani memprovokasi dia dalam situasi seperti itu. Mata cantik Cao Ying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua pria tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kalian semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kamu datang karena item tugas di 10.000 pegunungan obat. Tempat ini tidak bagus. Meskipun kemampuanmu cukup hebat, mustahil bagimu untuk merebut sesuatu dari tangan seorang elit Douzon. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk sementara waktu mengesampingkan dendam Anda, bergandengan tangan, dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah pegunungan 10.000 obat ini. Apa yang kamu katakan?" "Kekeh, Ying benar. Saat ini, tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan item tugas mereka. Pada saat itu, kami akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi." Song Qing tersenyum setuju saat ini. Meskipun dia juga membenci Xiao Yan, dia secara alami tidak bisa hanya berdiri diam di sampingnya sejak Cao Ying membuka mulutnya. Chen Xian sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran dari Cao Ying dan Song Qing ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kejam memelototi Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, "Kali ini, aku akan melepaskanmu karena Nona Cao Ying. Namun, Anda harus berdoa untuk diri Anda sendiri begitu kami meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini." Xiao Yan dengan sembarangan melirik Chen Xian, tapi terlalu malas untuk mengganggunya. Meskipun akan sedikit menjengkelkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan 2 bintang Dozong, itu bukanlah tugas yang mustahil. "Kekeh, saudara Chen Xian sangat murah hati." Song Qing tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tersenyum. "Saat ini, kami juga membutuhkan bantuan. Karena kami berkenalan, Anda harus mengikuti kami. Saat kami mengalahkan binatang buas itu, kamu akan bisa mendapatkan sesuatu." Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar terangkat sampai sederet ejekan samar muncul setelah mendengar kata-kata Song Qing. Dia ingin mencari pejuang yang bebas, namun dia masih mengucapkan kata-kata yang benar. Orang ini memang bukan orang yang baik. Lupakan. Saya tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Song Qing dan Chen Xian ini jelas merupakan satu-satunya. Xiao Yan tidak bisa repot-repot membuang napas pada mereka.
Dia secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song Qing terkejut saat Xiao Yan menolaknya. Wajahnya langsung berubah warna antara hijau dan putih. Tak disangka Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun. Xiao Yan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa menurutmu kamu bisa membunuh binatang buas itu sendirian? Song Qing tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi. Cao Ying di samping juga terkejut dengan keputusan Xiao Yan. Alisnya menjadi vertikal. Orang ini sepertinya sangat berbeda dari orang biasa. Meskipun kata-kata Song Qing mungkin mengerikan, apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini? Hehe, saudara Song. Saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberikan wajah seperti itu. Anda sedang memikirkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang saya lihat, kita harus menyerang dan menghabisi orang ini. Ini akan menyelamatkanmu dari masalah nanti. Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Chen Xian saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi kejam melintas di wajah Song Qing ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiao Yan tidak memberinya wajah di depan Cao Ying. Ini menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. Mengapa tidak? Chen Xian tampaknya menyadari apa yang Song Qing saat ini pikirkan di dalam hatinya. Dia melangkah maju tanpa meninggalkan jejak, dan tangannya dengan lembut memotong udara di depannya. Melihat ini, mata Song Qing menjadi dingin. Dia melihat punggung Xiao Yan sebelum mengangguk dengan lembut. Ekspresi menyeramkan tampak lebih jelas di wajah Chen Xian ketika dia melihat Song Qing menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan mengangkat dagunya ke arah dua tetua di sampingnya. Kedua tetua juga mengangguk dengan ekspresi menyeramkan saat melihat tindakan Chen Xian. Kaki mereka langsung menempel di tanah. Setelah itu, tubuh mereka berubah menjadi dua sosok manusia yang kabur saat mereka membawa dua hembusan angin yang tajam dan bergegas menuju punggung Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Bocah, apakah kamu hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte junior? Serangan mendadak kedua lelaki tua itu telah melebihi harapan banyak orang. Pada saat mereka mendengar tangisan dingin di samping telinga mereka, mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua sudah muncul di belakang Xiao Yan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam menebas leher Xiao Yan. Mati! Ekspresi ganas melintas di mata kedua pria tua itu saat mereka menatap Xiao Yan dari dekat. Angin di tangan mereka meletus dan dengan keras mendarat di belakang kepala Xiao Yan. Ci! Darah segar yang diharapkan tidak muncul saat pisaunya mendarat. Tangan keduanya menembus tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, punggung Xiao Yan perlahan memudar. Bayangan. Ekspresi kedua lelaki tua itu segera berubah setelah melihat ini. Angin dari tinju mereka bergetar dan menghancurkan bayangan setelahnya. Teriakan tergesa-gesa segera keluar dari tenggorokan mereka. Pemimpin sekte junior, hati-hati! Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar teriakan tergesa-gesa dari kedua tetua itu, terutama wajah Chen Xian. Kekuatannya tidak lemah, dan dia mengerti bahwa kedua sesepuh telah gagal ketika dia mendengar kata-kata mereka. Bocah ini benar-benar licik. Kaki Chen Xian menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, tubuhnya melesat ke belakang. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba berubah saat sosoknya bergerak mundur. Sosok buram muncul dari distorsi itu. Api hijau giok melilit tinju sosok itu. Itu merobek langit seperti kilat, dengan keras tumbuh lebih dekat ke punggung Chen Xian. Angin tajam dan panas yang tiba-tiba muncul di belakang punggung Chen Xian menyebabkan hatinya terasa dingin. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya,
dan kipas logam mengeluarkan suara, bam, saat itu menyapu di depannya. Dentang! Tinju api tiba-tiba datang dan mendarat dengan keras di atas kipas logam. Segera, suara metalik yang jelas keluar darinya. Kekuatan dari pukulan itu diblokir oleh bahan aneh dari kipas logam, tetapi tinju Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan saat kekuatan tersembunyi yang melonjak meletus pada saat ini. Bang! Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum dengan keras menyerang dada Chen Xian. Tubuhnya melesat ke belakang, bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan yang sangat dalam. Gru. Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya pucat saat seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana dia berdiri sebelumnya dengan mata terkejut. Sosok kurus perlahan muncul di tempat itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.